Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel Belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kelima dan keenam untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kelima dan keenam di subtema 2 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang menyimpulkan isi teks eksplanasi, materi IPA KD 3.6 tentang perpindahan kalor secara radiasi, materi SPDP KD 3.3 tentang pola lantai tari kreasi daerah, dan materi PPKN KD 3.2 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat. Pernahkah anak-anak mengikuti perkemahan di sekolah? Mengikuti perkemahan merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Ketika mengikuti perkemahan, biasanya terdapat kegiatan menikmati hangatnya api unggun bersama teman-teman. Ternyata berada di dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin. Mengapa bisa begitu ya anak-anak? Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini juga dikatakan secara radiasi. Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Anak-anak, kita dapat menyimpulkan teks eksplanasi. Sebuah kesimpulan diperoleh setelah menentukan hal-hal penting atau pikiran pokok pada teks. Kesimpulan merupakan informasi yang didapat dengan kemampuan sendiri setelah membaca keseluruhan isi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan menentukan kata kunci pada teks, menemukan keterhubungan dengan isi, dan menggali informasi menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Melalui kesimpulan, kita dapat membuat sebuah opini sesuai dengan isi teks. Selanjutnya, kita akan mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan Dipura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Siddhakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Barata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Barata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi
mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang didapat dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pada saat kamu mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik sehingga kamu berhak mendapatkan kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak menertawakannya. Kewajiban yang kamu lakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi dengan baik, sebagai haknya. Pada saat kamu memperagakan sebuah tarian daerah, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan atas usaha kerasnya dan tentu saja kewajibannya adalah dengan berlatih sungguh-sungguh agar tujuan dari usahanya tercapai. Saat bermusyawarah, kamu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Selain itu, kamu juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat dan penjelasan anggota musyawarah lainnya. Nah, itulah pembelajaran kelima dan keenam di subtema 2. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.